Kemudian di Kerawang saya ketemu dengan Dr. Yesurya Adinata, ketemu dengan Pak Misa Suarsa. Beliau seorang dosen, beliau S2, S3 di Jerman, tetapi sepulang dari Jerman bukannya kembali mengajar, tetapi malah resign. Kemudian dia buktikan bahwa dengan budidaya jamur itu membuka, bukan saja menghasilkan uang yang cukup luar biasa, tetapi membuka wawasan bahwa mencari pekerjaan, mencari uang itu tidak harus ke kota. Terima kasih kepada Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sumedi Purbo. Saya tinggal di Dusun Grogol, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman. Selama ini saya menggeluti agribisnis jamur dengan bendera Sanggar Tani Media Agro Merapi, Sleman, Yogyakarta. Jadi saya mengawali agribisnis jamur ini bermula tahun 90-an. Waktu itu saya mendapatkan pelatihan dari ROC Taiwan yang diperbantukan di Yogyakarta. Kemudian kita diajari untuk budidaya jamur. Waktu itu budidaya jamur kompos dan jamur kuping ya. Nah, proses waktu sahabat-sahabat semua berlangsung dari mulai jamur kompos, kemudian tahun 94-95 kita diajari budidaya jamur kuping, kemudian kita kembangkan. Kemudian dari hasil pengembangan itu ternyata hasilnya luar biasa bagus. Kemudian jamurnya juga dipasarkan ya, waktu itu pertama kali pasarnya adalah lokal Jogja dan ekspor ya. Itulah yang kemudian membuat kita semakin greget, semakin semangat dalam hal pengembangan usaha jamur ini. Sampai kemudian tahun 96 ya, kita bikin kelompok tani, namanya kelompok tani jamur lancar. Kemudian tahun 97 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 waktu itu lokasi kita ditetapkan sebagai sentra budidaya jamur di Yogyakarta. Kemudian tahun 98 kita bikin koperasi jamur lancar, yang kemudian dengan koperasi itu kita ikut berkontribusi dalam ekspor jamur waktu itu ke Singapura, kemudian ekspor ke Taiwan, juga di beberapa negara ya. Istilahnya saat itu betul-betul lihat terjadi booming jamur kuping sehingga harganya begitu jatuh ya. Nah, sahabat-sahabat semua, di saat seperti itulah kemudian saat-saat sulit bagi saya ya, karena di tahun 99, 2000, 2001 itu saya dinobatkan sebagai pemuda pelopor di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, dan masuk 10 besar ya, pemuda pelopor nasional yang kita bidangi usahanya jamur ya, usaha jamur, tetapi yang kita pelopori anggotanya semakin berkurang. Itulah yang menyebabkan kemudian saya harus berinisiatif ya, berkreasi untuk bagaimana membangkitkan jamur kembali secara pribadi. Maka kemudian saya menggunakan cara pembelajaran yang sederhana kepada masyarakat melalui bendera Sanggar Tani Media Agro Merapi, Sleman, Yogyakarta. Ya, jadi salah satu spirit yang luar biasa bagi saya gitu ya. Ya, utamanya ketika kita pengembangan jamur mengalami kendala-kendala, kemudian setelah lambat laun ya kita mengenal pasar ya, yang lebih bersemangat lagi Mbak, itu ketika di saat kita berpikir jamur kita diekspor, tetapi di sisi lain justru kita mendapati Indonesia ini masih mengimpor banyak jamur dari luar negeri. Itulah yang kemudian kita tersemangat sekali, sehingga mengapa kita mesti berpikir pasar ekspor kalau kemudian negara lain
membidik Indonesia sebagai pangsa pasar, termasuk jamur yang hingga saat ini negara lain itu masih mengimpor jamur ke Indonesia. Meningkatnya permintaan jamur yang luar biasa itulah yang kemudian kita semakin serius ya, semakin fokus dalam pengembangan agribisnis jamur ini gitu. Bahkan kalau dulu hanya mungkin satu item jamur gitu, sekarang kita dengan melihat pasar jamur yang luar biasa itu, kita mengembangkan aneka jamur ya. Kemudian dari jamur kuping menjadi jamur tiram, jamur tiram, jamur lingsi, jamur shiitake, jamur merang, jamur kancing, portabello dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi awal mula itulah yang awalnya jamur satu-satunya pasar kita ekspor. Jadi awal mula kita budidaya jamur itu juga belum mengetahui bahwa kita budidaya jamur ini untuk apa, kemudian pasarnya kemana. Jadi satu-satunya pasar waktu itu memang hanya ekspor, itu pun melalui misi Teknik Pertanian Taiwan atau ROC Taiwan waktu itu. Nah, setelah ekspor berhenti, memang itulah saat-saat kebingungan kita. Tetapi secara pribadi waktu itu saya berinisiatif untuk mengenalkan jamur yang tadinya numpuk itu. Kemudian kita sering ikut pameran ya di Jakarta ya, mungkin di beberapa tempat di Jakarta, kemudian di Surabaya, di Bali ya. Kita pameran ya, mengenalkan jamur kepada masyarakat. Awal mulanya seperti itu. Kemudian ada beberapa media yang kemudian menghubungi kita dan hadir di Jogja di tempat kami budidaya. Kemudian saat itulah mulai ada liputan-liputan jamur yang sangat membantu kami dalam hal pengenalan sekaligus sebagai pemasaran jamur. Jadi awal mula pemasaran jamur setelah tidak ekspor ya kita melalui pameran-pameran, kemudian melalui media-media iklan dan lain sebagainya gitu. Ya, itu salah satu romantika. Jadi ada saat kita untung, ada saat juga kita mengalami kerugian. Nah, kerugian itu diantaranya ya ada beberapa hal yang tidak bisa kita prediksi ya. Diantaranya ketika produksi mungkin kaitan dengan iklim yang tidak support, kaitan juga mungkin benih yang terkontaminasi ya, kaitan dengan ketersediaan bahan baku yang kadang-kadang di luar perkiraan kita. Jadi kadang itu mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam budidaya jamur gitu ya. Jadi meskipun kita sudah kerjakan sesuai dengan SOP, tapi kadang-kadang ada yang di luar kemampuan kita. Ya ada saat-saat seperti itu ada, tapi ya tidak sampai sampai betul-betul habis itu ya enggak. Ya itu lebih menekan mental kita juga ya, karena jangankan masyarakat lain ya, di keluarga kita sendiri. Karena saya ingat betul ketika dulu ekspor jamur berhenti itu Mbak, itu istri menekan saya, cari kerja gitu ya, cari kerja. Itulah yang kemudian saya dulu milih, kalau saya kalau misalnya saya harus kerja, saya pilihannya antara Jakarta atau Surabaya. Tapi kalau ke Jakarta waktu itu saya tidak siap dengan ritme kehidupan yang begitu cepat ya, karena karakter dan budaya Jogja yang mungkin belum siap gitu ya. Kemudian saya pilihannya waktu itu ke Surabaya. Tetapi di Surabaya juga kita di sana 2 minggu ya kita nggak tahan, akhirnya sampai kita berpikir daripada di lokal Indonesia, udahlah saya keluar saja. Waktu itu mau ngurus visa ke USA ya, tahun 2000 itu. Sampai berlanjut ke tahun-tahun berikutnya itu pingin ke sana, tetapi kemudian keluarga minta ya udah nggak usah jauh-jauh. Itulah yang kemudian saya kembali ke Jogja dengan catatan apapun usaha saya tolong dihargai waktu itu. Kemudian sepulang dari Surabaya saya magang jamur 1 bulan di Kerawang ya. Di Kerawang, kemudian di Kerawang saya ketemu dengan Dr. Surya Adinata, ketemu dengan Pak Misa Suwarsa. Beliau seorang dosen, beliau S2, S3 di Jerman,
tapi sepulang dari Jerman bukannya kembali mengajar, tetapi malah resign. Kemudian dia buktikan bahwa dengan budidaya jamur itu membuka, bukan saja menghasilkan uang yang cukup luar biasa, tetapi membuka wawasan bahwa mencari pekerjaan, mencari uang itu tidak harus ke kota. Itulah yang membuat saya shock terapi lah bagi saya. Jadi ya itu yang kemudian saya semakin semangat lagi. Beliau yang dosen S2, S3 di Jerman kembali jadi petani. Masa kita yang hanya lulusan S1 waktu itu kok ngeleleng gitu ya, jaim, atau mungkin kita gengsi ya. Itu ceritanya seperti itu, Mbak. Dan memang ini perjalanan yang sangat tidak mudah ya, karena kita berada di lingkup ranah usaha yang penuh dengan rintangan ya. Kita belum bisa diakui oleh keluarga, apalagi di lingkungan masyarakat, kalau kita belum bisa membuktikan bahwa kita juga berhasil gitu. Tapi itulah tantangan, kemudian kita coba ya dengan berkeyakinan tinggi ya, kita punya visi ke depan bagaimana jamur ya 5 tahun, 10 tahun ke depan ya, dan lambat laun kita bisa buktikan. Dan saat ini saya merasa cukup berbangga, Mbak, berbangga karena bukan saja kita mampu membuktikan, tapi juga masyarakat lain dari Sabang sampai Merauke sekarang pengembangan budidaya jamur begitu terlihat bangkit ya, cukup semangat sekali ya. Bahkan saya sempat diminta untuk mendampingi masyarakat dari Aceh ya, dari Aceh, Jawa, kemudian sampai ke Papua ya, sampai ke Papua. Bagi saya pribadi ini, Mbak, saya betul-betul dulu berangkat dari nol ya, dari zero ya, sehingga sering saya katakan itu kan ke teman-teman ya, betul-betul saya zero. Bahkan saya memulai usaha jamur ini bukan lagi zero, zero masih mending dari min gitu ya, karena kita modalnya pinjaman, dari modal pinjaman yang senilai mungkin waktu itu kita menggadaikan motor hanya senilai ya 1.750.000 tahun 2000. Itulah modal pertama kali ya saya memulai usaha jamur. Kita belum punya lahan, Mbak, lahan masih nyewa ya, termasuk yang dipakai aula ini kan dulu juga ini nyewa. Tapi lah ya lambat laun ternyata kita berfokus di jamur, ternyata ya mampu untuk penghidupan kita ya, mampu untuk biaya pendidikan anak-anak kita ya, sampai mungkin ya anak sampai selesai kuliah, sampai mau melanjutkan lagi S2. Jadi ini yang kita ingin support ya ke keluarga, kita buktikan kepada keluarga, bahkan kita ingin buktikan ke masyarakat yang berminat dalam bidang agribisnis jamur ini. Monggo, ayo kita bareng-bareng ya kembangkan jamur ini supaya pasar jamur Indonesia ini diisi oleh pelaku-pelaku lokal, tidak harus mengimpor jamur dari luar negeri kan itu. Ya, saat ini kita bergerak dalam agribisnis jamur sudah mulai hulu hilir, Mbak. Jadi dari mulai kultur jaringan, kemudian pembuatan lanjutannya dari kultur jaringan itu F1, F2, F3, ya, kemudian kita memproduksi juga backlog, kita juga budidaya, sampai kepada hilirnya itu kita membuat aneka olahan ya, bahkan kita akan mewujudkan rumah makan juga ya, hilirnya dari jamur ini adalah rumah makan. Nah, sementara jenis-jenis jamur yang kita kembangkan di sini sementara masih di pengembangan jamur edible yang berbasis media kayu atau serbuk kayu gitu ya. Jadi masih di jamur kayu, di antaranya jamur tiram, jamur kuping, jamur lingsi, jamur shiitake gitu. Ya, tentu masing-masing jamur punya karakter yang berbeda-beda ya, karakter biologi yang berbeda-beda, sehingga penanganannya juga berbeda-beda meskipun secara umum hampir sama ya, karena budidaya jamur kayu ini kan prinsipnya butuh kelembaban tinggi, suhu rendah, sehingga hampir sama karakternya, tetapi karakter spesifik memang masing-masing ada yang
sangat-sangat mudah dibudidayakan, ada yang perlu lebih ekstra ya. Di antaranya misalnya jamur tiram, jamur lingsi, itu kalau di wilayah di lokasi tempat kami memang tidak perlu ada perawatan apapun. Termasuk misalnya penyemprotan air itu tidak diperlukan. Tapi kalau untuk jamur kuping, jamur lingsi itu perlu perawatan, minimal penyemprotan gitu. Ya masing-masing beda-beda. Kalau jamur tiram sementara ini kita antara 30 sampai 1,5 kintal sehari ya. Kemudian kalau jamur kuping itu rata-rata petiknya itu bulanan gitu ya. Bulanan itu ya dalam bentuk kadang 1 kintal, kadang sampai ke 1 ton. Jadi petiknya kadang berapa kumbung gitu kan. Ada yang saat bersamaan kita petik. Kemudian kalau lingsi itu ya masih kisaran dalam 1 bulan tuh 1 sampai 3 kintal gitu. Kalau jamur shiitake belum banyak shiitakenya. Tapi intinya yang gitu kita budidayakan sendiri, belum lagi yang dari mitra-mitra kan. Kita ada yang modelnya kita kemitraan, nanti mitra membeli benih dari kita, setelah petik jamur dikeringkan atau mungkin dalam bentuk segar ya kita membeli kembali. Bisnis itu sebetulnya simple ya. Rumusnya 4 kata sebetulnya. Apa itu? Ya carilah kebutuhan, kemudian penuhilah. Jamur ini salah satu yang nyata-nyata dibutuhkan, tinggal kita bagaimana memenuhi. Untuk itu sebetulnya kalau untuk kita berhasil sukses, rumusnya juga simple. Berani berpikir besar, siap melakukan hal-hal yang kecil, kemudian action dan action. Jadi itu salah satu rumus untuk kita bisa berhasil ya, perkuat keyakinan, berani bermimpi besar, siap melakukan hal kecil, action dan action. Demikian sahabat-sahabat semua yang bisa saya sampaikan ya. Untuk itu bagi teman-teman yang berminat ya dalam mengetahui tentang agribisnis jamur, apapun jamurnya, jangan lupa untuk kunjungi website kami jamurindonesia.com atau kunjungi dan tonton terus channel kami, channel pembelajaran edukasi tentang jamur di channel YouTube Master Jamur Indonesia. Nah, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya di Indonesia agar jamur betul-betul nantinya menjadi andalan ya, salah satu potensi agribisnis yang ada di Indonesia. Selanjutnya, terima kasih kepada Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Maju terus pertanian Indonesia.